Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Kawan Takwa dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kawan Takwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh adalah ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang melaksanakan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Namun ada bacaan surat tertentu yang sebaiknya dihindari. Lalu apa keutamaan salat subuh? Surat apa saja yang tidak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ibadah sholat subuh? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sholat subuh dilakukan saat menjelang fajar, saat kebanyakan orang masih terlelap tidur. Sayangnya banyak kaum muslimin yang lalai dan lebih memilih tidur ketimbang melaksanakan sholat subuh. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus pada sholat ini. Sholat subuh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sholat lainnya. Orang yang menunaikan sholat subuh akan mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan tanpa perantara, tentu doa tersebut sangat istimewa. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang menunaikan sholat subuh berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari solat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jaminan Allah sangat besar. Bahkan janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah solat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, sholat subuh juga disebutkan sebagai waktu yang penuh rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti bahwa hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Namun ada surat tertentu yang sebaiknya dihindari untuk dibaca saat sholat subuh. Setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya kita membaca surat panjang, bukan surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal ini bukan soal sah atau tidak sahnya solat, tetapi lebih kepada mendapatkan keuntungan besar karena solat subuh disaksikan oleh banyak malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 78, yaitu dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan solat subuh, berarti semakin banyak amal kebaikan yang tercatat. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa pada saat solat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca surat atau ayat yang panjang, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan salafus salih membaca ayat-ayat ataupun surat yang panjang ketika menjadi imam salat subuh. Pada beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surat At-Takwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surat As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan Rasulullah melakukan solat-solat wajib seperti solat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Solat beliau lebih ringan daripada solat kalian, dan terkadang dalam solat fajar atau subuh beliau membaca surat Al-Waqiah dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tersebut, umat muslim lebih dianjurkan untuk membaca surat-surat panjang pada saat solat subuh. Namun tidak ada larangan pula membaca surat-surat pendek. Yang terpenting kita selalu menjaga kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih solat subuh yang mempunyai banyak keistimewaan jika dilaksanakan secara berjamaah, yaitu pahalanya setara dengan solat sepanjang malam. Solat subuh juga memiliki manfaat medis. Bangun pagi untuk solat subuh memberikan dampak positif bagi tubuh, seperti meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan dalam perspektif sains, bangun pagi lebih baik daripada tidur larut malam. Demikianlah keutamaan solat subuh dan bacaan yang dianjurkan ketika melaksanakannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan solat subuh dan solat wajib lainnya secara berjamaah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.